Intinya begini Mas, jadi di YouTube, di media sosial kemarin itu PSHT melawan Isbiantoro itu juga betul memang gitu. Nah, sebenarnya kasusnya sudah lama, hanya pengadilan kemarin itu menekankan saja, menggarisbawahi saja yang lebih tingkat yang lebih tinggi saja gitu. Karena PSHT hak merek PSHT, kekayaan intelektual PSHT itu kan ada banyak, ada 13. Nah 13 itu hilang satu itu, yang sisanya itu masih di Mas Taufik. Yang hilang satu itu dicuri seseorang, di atas namakan itu Isbiantoro itu. Nah zaman dulu kan rame-rame itu Punjer akan menggeruduk latihan sana sini, membubarkan sana sini karena dia sudah merasa menguasai hak paten gitu kan. Nah Punjer nggak sadar itu bahwa hak paten yang dia pegang itu adalah kelas 41. Kelas 41 itu adalah lambang yang digunakan untuk seni pertunjukan, pendidikan, untuk pertunjukan begitu. Jadi kalau kita ada show semacam, ada pertunjukan, di situ ada lambangnya, itu namanya seni pertunjukan kelas 41 itu. Sedangkan yang dimiliki oleh kita itu kelas 25. Ada kelas 25. Kelas 25 itu yang menempel di baju sakral, di topi, di kaos, lambang-lambang PSHT itu namanya kelas 25. Jadi kelas itu berdasarkan penggunaan Mas, begitu. Nah merek kita itu banyak, Upur Rampe, Teh Jago, Senam, Jurus, itu juga merek kita, hak kekayaan intelektual kita. Ada banyak, kita ada 13, tapi hilang satu begitu. Nah dulu ketika hilang satu itu kelas 41 itu atas nama Isbiantoro itu belum dikukuhkan oleh pengadilan sekarang. Dulu itu pernah sempat menggerudukkan karena merasa itu kan, merasa mempunyai lambang PSHT yang kelas 41 itu, menggeruduk sana sini, di Trenggalek digeruduk, di Tuban digeruduk, di Madura digeruduk, di mana-mana geruduk itu. Nah, tapi itu banyak yang adik-adik yang tidak melawan ketika itu. Kenapa tidak melawan? Karena tidak ngertinya adik-adik itu. Begitu dikira benar, padahal itu adalah kelas 41. Gitu, Mas. Perlu diketahui gambarannya seperti ini, Mas. Ada PT Toyota Astra. Ini saya sering adik-adik saya kasih analogi, saya kasih gambaran. PT Toyota Astra, Mas pasti tahu. PT Toyota Astra itu mempunyai merek-merek ya, hak paten. Contohnya ada Yaris, ada Agia, ada Ras, ada Avanza, ada Dina, ada Camry dan sebagainya. Itu adalah merek-merek yang dimiliki oleh PT Toyota Astra. Nah, PT Toyota Astra itu adalah sama seperti PSHT. Jadi PT Toyota Astra mempunyai merek-merek tadi, Yaris, Avanza dan sebagainya. Sedangkan PSHT mempunyai merek juga, mempunyai hak paten juga, ada lambang, ada kelas 41, ada kelas 25, ada kelas 16, ada Upur Rampe, ada Teh Jago, ada Senam, ada Jurus, ada Senam Massal dan sebagainya. Itu merek-merek hak paten yang dimiliki oleh PSHT. Sedangkan PT Toyota Astra mempunyai hak merek paten yang tadi saya sebutkan, ada Avanza, Yaris dan sebagainya. Posisinya PSHT sama seperti PT Toyota Astra gitu. Jadi kalau PT Toyota Astra katakanlah ya, PT Toyota Astra katakanlah mereknya hilang satu, contohnya Avanza gitu ya, karena berbagai kasus kalah katakanlah PT Toyota Astra, hilang satu mereknya, nggak masalah, masih banyak merek-merek yang dimiliki PT Toyota Astra, apalagi PT-nya tetap jaya gitu. Jangan kok hilang satu, hilang 5 merek
mobil PT Toyota Astra tetap berdiri. Begitu juga PSHT, mereknya hilang satu, kelas 41, jangan ke kelas 41, yang lain hilang, itu PSHT tetap jaya, PT Toyota Astra tetap jaya, logikanya seperti itu. Nah, sekarang ramai di medsos itu kan propaganda, propaganda, walaupun tidak kurang sopan sebenarnya, karena waktu-waktu puasa malah digunakan untuk kita malah gemerungsung, malah rame, malah pada nggak tenang padahal di hari-hari puasa. Oke lah, nggak apa-apa, kita layani saja. Jadi merek kelas 41 sekarang yang dengung-dengungan rame itu sudah lama, itu sebenarnya Mas, sudah lama. Nah, sekarang hanya ditekankan oleh pengadilan saja begitu. Dulu ketika belum ditekankan oleh pengadilan kan buat geruduk, tapi akan tumpul gitu. Bahkan ketika kejuaraan dunia kemarin kan Punjer menggugat kita juga, dimotori oleh salah satu tokoh itu, warga kehormatan itu. Karena PSHT ketika kejuaraan dunia menggunakan lambang-lambang PSHT, digugatlah sama Punjer. Hasilnya bagaimana? Ya SP3 semua, berhenti semua, nggak mempan semua, nggak ngaruh. Apa buktinya? Di Polda Metro Jaya SP3, Polda Jatim juga SP3, di kabupaten-kabupaten yang lain juga SP3, di Tuban juga SP3, semuanya yang dilakukan oleh Punjer itu menggugat mengenai lambang dan sebagainya itu mental semua, SP3 semua, berhenti semua, begitu. Nah, sekarang kalau 41 atas nama Isbiantoro itu hilang, ya nggak masalah, PSHT tetap jaya, wong lambang-lambang PSHT itu banyak, merek-mereknya PSHT itu banyak, hak paten PSHT itu banyak. Yang dikuasai orang kelas 41 atas nama Isbiantoro itu kan hanya satu. Tapi yang jadi masalah adalah di Punjer itu kan sering membuat surat. Nah, suratnya itu yang ditaruh di kop surat itu kan ada kelas 41-nya. Nah, Mas perlu diketahui bahwa kelas 41 yang dimiliki oleh Punjer itu atas nama seseorang, bukan atas nama organisasi. Jadi atas nama Isbiantoro. Logikanya, kalau ada kop surat berbunyi begini, judulnya, kopnya, Persaudaraan Setia-Hati Ternate Pusat Madiun, bawahnya nomor IDMM, bla 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 bla, yang 41 itu atas nama orang, kan lucu. Jadi kalau yayasan, contohnya yayasan ABC, legalitas organisasinya harus ABC. Sekolah SMK apa, SMK Al Azhar katakanlah, maka legalitas organisasi harus nama Al Azhar. Tapi di Punjer itu lucu, organisasinya namanya PSHDPM, tapi di bawahnya kop surat itu tertulis kelas 41, dan adik-adik itu nggak tahu kalau itu kelas 41 karena tertulis angka, bukan nama gitu. Jadi judulnya organisasi tapi di bawahnya adalah tertulis nama seseorang, kan lucu itu. Pembodohan itu bagi orang yang ngerti ya, pengen bikin ngakak itu, ketawa itu. Itu contohnya begini, PT Toyota Astra ya kan, eh, or, suatu organisasi, legalitasnya adalah di bawahnya adalah namanya PT Toyota Astra juga begitu, tak berupa angka gitu. Tapi kan nggak dipunjer. Itu organisasi PSHDPM tapi nama seseorang dalamnya. Isinya itu nama seseorang, kan lucu. Itu logikanya kalau orang-orang berbondong ikut ikut kelas 41 itu kan berarti ikut nama seseorang, bukan ikut nama organisasi. Nah, sekarang kita ini PSHT, masa mau diguduk oleh orang, oleh nama seseorang. Anggap aja kelas 41 mau geruduk gitu. Kan lebih lucu, masa organisasi PSHT diguduk oleh nama orang. Kan nggak nyambung. Itulah sebabnya propaganda itu lucu sekali. Oh, bagi orang yang nggak ngerti itu, iya aja itu. Jelas-jelas di putusan itu antara PSHT melawan Isbiantoro, jelas itu.
PSHT melawan Isbiantoro. Jadi organisasi melawan perseorangan. Begitu. Nah, sekarang perseorangan menang, ya berarti kalau orang ikut Isbiantoro berarti bukan ikut organisasi, ikut seseorang. Begitu, Mas. Itulah sebabnya ketika nama seorang itu buat gerudak-geruduk sini dulu, ya nggak mempan SP3. Itu diketawain malah polisi. Makanya terjadilah SP3. Tidak ada bukti, ini nggak masuk akal, ini salah alamat, wong kelas 41 aja sebenarnya juga milik organisasi kok. Begitu, Mas. Nah, kalau di PSHT ya, PSHT kalau kop suratnya Persaudaraan Setia Ternate, bawahnya pasti ada tertulis AHU. AHU itu adalah badan hukum kita, organisasi, dan punya kita itu nomor bla 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 185. Badan hukum kita itu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi nomor 68 PK itu. Sedangkan sebelah itu sebenarnya organisasi lain, organisasi tersendiri yang didirikan tahun 2017, namanya PSHTPM, Persaudaraan Setia Ternate Pusat Madiun. Nomor AHU-nya adalah 368. Jadi kita saling masing-masing organisasi, yang satu PSHTPM, yang satu kita PSHT. PSHT nomornya 185, sedangkan PSHTPM nomor legalnya adalah 368, bahkan double punjer itu. Satu lagi nomornya 262. Jadi seakan-akan ini orang punya KTP 1, yang satu lagi orang itu punya KTP 2. Jadi PSHT itu punya KTP 1 nomor 185 dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 68 PK, sedangkan PSHTPM mempunyai 2 KTP. 2 KTP itu 368 dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 155 dan nomor 262. Jadi KTP punjer itu ada 2. Itu aja sudah bikin ketawa. Masa organisasi KTP-nya 2, masa orang KTP-nya 2. Begitu, Mas. Jadi sekarang yang di medsos ramai, digembar-gembor itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kita. Itu hanya propaganda mempengaruhi bawahan untuk adik-adik di lapangan supaya mempunyai semangat dibenturkan supaya ramai, begitu. Ya, sebenarnya kalau orang ngerti itu bikin ngakak, itu bikin ketawa. Itu kan kelas 41 itu pun nama seseorang. Kelas 41 pun nama seseorang. Kok mau ngeruduk PSHT itu kan ibaratnya Avanza yang hilang mau ngeruduk PT Toyota Astra, gimana kan lucu sekali. Nah, kalau kepingin penjelasan kenapa kok PSHT sampai kalah sama nama seseorang, nanti akan, kalau jenengan pengen butuh penjelasan dari saya, nanti saya jelasin. Nah, saya ada bukti contoh ketika kasus di Kalimantan, sama persis seperti PSHT. Begitu, Mas. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang, itu propaganda. Sekarang membuat YouTube, membuat konten-konten itu semua orang kan bisa, Mas, seperti itu. Diedit bahasanya, omongannya, diedit fungsinya dan bahasanya, itu dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke YouTube. Semua orang kan bisa seperti itu. Begitu loh. Nah, banyak adik-adik juga teman tanya, Mas, kenapa kita banyak diam, banyak. Loh, ilmunya PSHT itu ilmu menunggu, bukan ilmu menyerang. Begitu. Jadi kalau ada penyerangan kita layani, ada serangan lagi kita layani. Kan gitu. Itu ilmunya PSHT. Ilmu PSHTPM ilmunya menyerang dari dulu itu. Ya kan? Makanya itulah sebabnya, karena pengen menyerang, semua tokoh-tokoh, orang hebat, orang tokoh-tokoh dimasukkan warga kehormatan. Tujuannya untuk menyerang, ya kan? Untuk menyerang sana sini, terbukti kan? Tetapi mungkin kualat atau bagaimana, semua warga kehormatan yang diangkat oleh punjer semuanya bermasalah. Semuanya kena akibatnya. Coba lihat, mau dari partai kayak tokoh-tokoh itu kena akibatnya semua. Gitu. Tokoh yang dibangga-banggakan yang kemarin, ya, yang
ikut mensponsori menggugat habis kejuaraan dunia kita itu kan tokoh terkenal. Apa yang terjadi? Dia akhirnya juga jadi ikut IPSI, itu ketua IPSI aja akhirnya nggak jadi juga itu. Nah sekarang partai politik, dulu orang juga Komisi 1 bubar juga, masuk sel juga. Partai politik juga sudah mulai ambruk partai politiknya gara-gara kualat sama PSHT begitu. Jadi memang PSHT itu tenang, nyantai begitu. Ada hal-hal gitu itu jarang melayani. Kenapa? Sifatnya menunggu. Coba lihat dari dulu, semua pengadilan ya, semua itu yang nuntut dulu siapa? Yang menyerang siapa? Yang mengkasus hukumnya siapa? Semua diawali dari punjer lalu menyerang. Nah kita ini santai, wong kita ini organisasi besar, makanya melayani nyantai saja. Itu kan nggak penting. Kalau semakin kita layani, semakin besar dia. Wong dia itu kecil, baru tahun kemarin, tahun 2017 itu pun nggak jelas parluh dan sebagainya, itu dasar hukumnya dari mana itu, ya kan? Termasuk ketua umum pertama kali Punjer PSHTPM itu bagus itu. Siapa yang mengangkat, kapan, di mana, tanggal berapa, itu juga nggak jelas sampai detik ini. Itulah sebabnya kepengurusan Mas Taufik pada 2016 adalah sah. Apa buktinya? Dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 17/12. Jadi pada 2016 itu sah, termasuk produk-produknya. Begitu Mas. Kembali ke kelas 41. Itu nggak penting itu Mas. Semua orang bisa membuat konten, yang bisa mengadu domba itu. Nah, yang paling bagus ya buka data. Gitu. Kan kelas 41 itu walaupun didengang-dengungkan di medsos kan tumpul, nggak pengaruh apa-apa terhadap PSHT. Karena sering digunakan untuk menggugat, terus mempan. Pengaruh? Enggak Mas, nggak ngaruh apa-apa, nggak penting. Itu kelas 41, lambang yang untuk seni pertunjukan. Berbeda dengan punya kita kelas 25, yaitu lambang-lambang yang digunakan buat latihan itu, baju sakral, itu di kaos ditaruh itu namanya kelas 25. Nah kita mempunyai itu gitu, sehingga kalau patokannya merek diadu sama merek, tumpul kelas 41 itu, Punjer tumpul. Mana buktinya? SP3 dari Polda, baik Metro Jaya maupun Polda Jatim, dan di kabupaten-kabupaten juga. Di daerah Tuban itu saya pernah ngurusin mengenai hak paten itu, kan digeruduk Punjer. Terus hasilnya bagaimana? Karena Polda Jatim SP3 memberhentikan, maka Polres Tuban juga selesai, nggak diteruskan karena nggak ada bukti, salah alamat. Wong kelas 41 itu milik PSHT, kok PSHT yang digugat, kan lucu gitu. Tapi memang hilang bener, kelas 41 hilang. Anehnya hilang itu atas nama seorang, kan dicuri, berarti itu kan milik PSHT, milik organisasi, dicuri sama orang, diganti nama dengan nama PSHT. Begitu. Coba lihat itunya, buktinya. Pasti ada atas namanya adalah nama seorang, milik nama seseorang. Sehingga kalau orang itu meninggal, nanti yang punya hak waris itu anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah kalau PSHT ya enggak, PSHT itu ya nggak boleh diwariskan sama anak cucu, nggak boleh. Begitu Mas, ya. Tenang saja, itu nggak ngaruh apa, itu medsos lagi, nanti ujung-ujungnya tumbul juga itu. Terus kalau sudah ramai seperti medsos, terus mau apa? Mau gugat, kan sudah gugat berkali-kali, tumpul lagi, nggak ngaruh itu. Itu hanya untuk mempengaruhi aja, membuat ramai dalam bulan Ramadan itu. Dan karena dia kecil, maka dia membuat seperti itu seakan-akan terlihat besar, terlihat eksis, begitu Mas. Itu trik politik saja. Maka sementara matur suwun.